dalam waktu dekat FIFA Matchday Timnas Argentina akan melawan Timnas Indonesia yang rencananya digelar pada 19 Juni nanti. Kami akan memperbincangkan hal ini. Sudah bersama kami melalui daring ada pakar keamanan cyber dan forensik digital, Mas Alphonse Tanujaya. Dan hadir di studio, kuasa hukum dari korban Justip tiket Coldplay, Mas Muhammad Zainul Arifin. Selamat pagi, Mas Zainul. Pagi, Mas. Ya, pagi. Selamat pagi juga, Mas Alphonse. Pagi, tim. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Zainul, update-nya sekarang sudah berapa korban dan berapa kerugian? Per hari ini ada 65 korban, kemudian kerugian bertambah menjadi 269 juta rupiah. Oke. Kemudian akunnya kita sampaikan ke penyidik per hari ini ada 36 media sosial, akun media sosial. Jadi dari 65 korban tersebut, ini tertipu dari 32 akun itulah gitu ya semuanya. Ya, 32 akun. Apa saja data yang dilampirkan, yang diminta juga oleh kepolisian untuk bisa mencari siapa sebenarnya orang di balik akun-akun ini? Ya, belum tentu ini kan terkait dengan dugaan penipuan menggunakan media elektronik ya. Maka data-data yang kita sampaikan salah satunya adalah bukti rekening koran, kemudian screenshot akun media sosial, kemudian terkait dengan nomor rekeningnya, nomor handphonenya, kemudian screenshot terkait dengan percakapan di wall media sosialnya, kemudian di WhatsApp pribadi antara pelaku dan korban. Itu kita sampaikan ke kawan-kawan Barreskrim. Sekarang masih tinggal pendalaman dan kemarin kita sudah diperiksa. Kemudian hari ini saya akan ke Barreskrim juga untuk koordinasi karena ada beberapa pelaku ya. Karena update kemarin bahwa sudah ditemukan 3 orang pelaku ya. Ternyata masih di bawah umur. Mahasiswa ya kalau saya. Mahasiswa negeri ya di salah satu Jakarta. Itu sudah dipertemukan kepada korban dan sudah buat penyataan akan mengembalikan uang itu. Nggak ada pidananya kalau begitu? Ya karena sebetulnya bisa saja kawan-kawan penyidik untuk menerapkan pidana hanya melihat kemungkinan ini apakah terjadi di korban-korban yang lain. Maka kawan-kawan Barreskrim lebih mendekatkan terkait dengan restoratif ya. Pendekatan restoratif justice terkait dengan penegakan hukum. Namun barang tentu kita tidak akan mencabut laporan itu. Karena pasti kita meyakini masih banyak korban-korban yang dilakukan oleh para pelaku ini. Gitu. Yang sejauh ini diketahui mereka apakah memang yang selama ini disebut sebagai calokah, dalam arti memang beberapa konser atau event itu mereka melakukan praktek yang samakah, atau memang dalam kali ini coba-coba apa yang sudah diketahui mengenai profil dari mereka yang diketahui yang sudah didapatkan oleh polisi ini? Ya, setelah kita tracing kemudian koordinasi sama kawan-kawan penyidik, memang korban kita juga ada korban girl band Korea itu namanya Blackpink ya. Kemudian hari ini juga dia terjadi penipuan lagi, kena lagi gitu. Hanya dia merasa sadar bahwa ini nggak bisa dibiarin, akhirnya dia melakukan upaya hukum pelaporan. Setelah di tracing ternyata memang akun medsosnya berbeda, tapi nomor rekeningnya sama. Maka diduga kuat ini orang yang sama. Nah itu sudah ditelusuri oleh kawan-kawan Barreskrim untuk diklarifikasi dan diundang. Dan mudah-mudahan nanti akan ada update-update yang berikutnya. Jadi sudah ada sejarah yang sama. Nah, berarti mereka ini mengubah-ubah lah ya, tergantung kebutuhan gitu ya. Siapa yang konser, nanti mereka bikin akun lagi gitu. Tapi kalau di trace pasti ada data yang sama seperti rekening tadi gitu. Saya ke Mas Alphonse, kalau penipuannya modusnya melalui media sosial, ini kan biasanya ada sedikit social engineering-nya lah gitu ya Mas Alphonse, bagaimana menipu meyakinkan bahwa si penjual ini memang penjual yang berniat baik menjual secara benar gitu kepada pembelinya gitu. Nah kalau memang sudah ada kejadian seperti ini Mas Alphonse, sebenarnya secara teknis apakah mudah untuk mendeteksi siapa orang ini yang sedang menjual ini, atau modusnya mereka bisa menyembunyikan identitas maupun posisi atau identitas network mereka dan lain-lain Mas Alphonse? Secara teknis, kalau penipuan dilakukan di Indonesia, ya saya sarankan kepada penipu sebaiknya hindari lakukan ini di kemudian hari. Ini sangat mudah bagi pihak berwenang untuk melacak dan mengidentifikasi. Jadi jejaknya pasti ada ya Mas Alphonse? Betul. Dicek di rekening, walaupun mereka menggunakan rekening palsu, pakai KTP palsu yang banyak beredar di dunia maya ini, itu sangat mudah dideteksi. Berarti harusnya ini bisa ya ditemukan, ataukah memang terdeteksi juga? Mungkin Mas Alphonse juga mendalami apa yang terjadi di War Ticket Coldplay kemarin. Memang ada pihak-pihak besar juga dalam hal ini ya, mungkin calo yang berniat meraup keuntungan besar, mengerahkan pasukan yang besar dan bahkan modal yang besar untuk memenangi War Ticket tersebut untuk dijual berkali-kali lipat. Adakah
seperti terorganisir begitu atau seperti yang ditemukan oleh kepolisian sejauh ini kan beberapa mahasiswa yang melakukan hal tersebut? Saya sarankan ada beberapa hal. Jadi yang pertama, adanya transparansi bagi penyelenggara tiket ini. Jadi mereka perlu kasih tahu dari total tiket berapa, 50.000, yang kita war tiket berapa, dan itu diaudit. Jadi jangan sampai ada jalur belakang orang bisa dapatkan. Jadi bisa-bisa war tiket ini cuma seakan-akan dibagikan, tapi sebenarnya terjadi ketidakadilan. Nanti juga pas di FIFA SD juga kalau bisa ada transparansi tiketnya berapa, di war tiket berapa, silakan diaudit. Nah itu baru fair. Nah yang kedua, ada yang namanya orang pakai bot, jadi pakai komputer khusus, perangkat khusus untuk menembak servernya loket.com itu. Loket.com itu pakai teknologi, dia pakai Cloudflare, jadi waiting room. Jadi kalau dia cuma katakan bisa melayani 100 transaksi dalam waktu yang sama, lalu yang ngantri ini 1.000 atau 10.000. Nah, mereka pakai waiting room ini untuk menangani supaya tidak down layanannya. Tetapi ada kelemahannya Cloudflare ini. Kelemahannya apa? Mereka tidak memiliki pengalaman untuk mengidentifikasi bot. Jadi untuk menangani traffic aja bisa, tapi identifikasi bot itu perlu. Nah, jadi kalau kita lihat dari flash sale, banyak dari marketplace ini yang sering melakukan flash sale ini kejadiannya mirip. Jadi banyak bisa dipelajari dari situ ya sebenarnya ya. Berusaha masuk. Nah, saya sarankan nanti jika ada event yang sama juga, coba kalau bisa libatkan dari marketplace ini. Mereka punya pengalaman, mereka punya identifikasi perangkat-perangkat mana saja yang pakai bot, sehingga akan lebih sulit bagi bot itu berjalan, dan ada keadilan bagi pengakses lainnya. Nanti penggemar bola, jadi kan adil ya, jangan cuma dikalahkan oleh bot, kan sangat tidak adil. Berarti secara teknis bisa dicegah gitu Mas, dengan mengidentifikasi yang mana yang bot, yang mana yang dengan harapan korban itu kan bisa nonton ya, bukan uangnya dikembalikan. Mereka bisa nonton Coldplay karena mereka penggemar, meskipun rata-rata itu namun barangkali itu harapan mereka salah satu untuk menonton. Kalau itu tidak bisa, ya barang tentu penegakan hukum itu harus dilakukan. Maka harapan yang besar kalau tidak pilihan itu tidak terpenuhi, uangnya dikembalikan. Maka dalam perkara ini kan ada 3 undang-undang yang dikenakan. Salah satunya adalah ITE, kemudian KUHP, dan juga terakhir tindak pidana pencucian uang. Nah, tindak pidana pencucian uang ini memungkinkan uang-uang para korban ini untuk dikembalikan melalui hak resusitasi ataupun hak ganti rugi resusitasi terkait dengan lembaga perlindungan saksi dan korban. Nah, ini yang harus kami sebagai kuasa hukum untuk mengupayakan ini kepada kawan-kawan korban. Nah, barang tentu nanti pada saat tracing terkait dengan nomor rekening itu, kalaupun ada uang-uang yang dihasilkan dengan jumlah yang besar, itu kan bisa disita oleh kawan-kawan Barreskrim sebagai alat bukti di persidangan. Nah, menurut Mas Alphonse mudah terdeteksi. Apakah Anda bakal respons yang sama dari kepolisian? Ya, kita yakin pihak kepolisian mudah untuk melakukan itu karena sudah ada 3 orang yang dipanggil pelaku dan dipertemukan dengan korban. Sehingga karena pelaku ini di bawah umur, kemudian orang tuanya juga hadir, kita nggak bisa menyebut inisial nama ya, nggak enak. Kemudian dipertemukan sama korban, akhirnya dia buat surat pernyataan dan dia akan mengganti. Namun memang ini sengaja modus dia karena dia sengaja membeli akun-akun media sosial itu. Dan kita mengatakan kami tidak akan mencabut laporan karena kami menduga akan ada korban yang sejenisnya begitu.
Oke, ya semoga bisa benar-benar mendapatkan siapa-siapa saja yang melakukan penipuan tersebut dan ya bisa nonton. Sebenarnya itu harapan besarnya kan tetap bisa nonton itu tadi. Oke, Mas Zainul terima kasih banyak atas waktunya. Mas Alphonse juga terima kasih banyak atas waktunya di Sapa Indonesia Pagi. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran terutama menghadapi FIFA Matchday 19 Juni. Kata Pak Erick Thohir akan lebih besar lagi minat terhadap tiketnya. Jadi kita harapkan semoga ada perbaikan untuk ajang selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Mas Alphonse. Mas Zainul terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya di Kompas Bisnis, Saudara. Seharusnya sudah di stop pada